Dan seketika itu gue langsung kayak dek, wah gila, itu apaan gitu kan. Itu kayak langsung shock gitu, langsung terpaku diem gitu. Gue merinding ya. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Jordai. Dan dalam video gue kali ini akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya ya. Karena di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang horor atau sesuatu yang janggal ya. Jadi di video kali ini gue akan ceritain pengalaman mistis gue, pengalaman horor yang pernah gue alamin dalam hidup gue. Dan ini adalah pengalaman yang bener-bener gue alamin dan bener-bener nggak pernah terjadi dalam kehidupan gue, tapi terjadi. Jadi ini cuma satu kali gue alamin seumur hidup gue. Oke, sebelum gue lanjut untuk ceritain apa cerita horor yang gue alamin itu, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol subscribe, dan tekan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video gue yang berikutnya. Oke, langsung aja. Jadi pengalaman horor atau pengalaman mistis yang gue alamin, satu-satunya yang gue alamin dalam hidup gue, itu ketindihan. Nah, pasti kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan kata ketindihan. Karena kita udah sering denger lah, banyak yang cerita-cerita orang-orang juga ngalamin ketindihan. Itu hal yang umum, hal yang mungkin udah banyak orang yang ngalamin. Jadi ketindihan itu adalah kondisi dimana kita lagi tidur, dan ketika kita bangun dari tidur kita, badan kita nge-freeze, nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi lo mau usaha kayak gimana, semua badan lu totally nge-freeze. Kayak pokoknya lu nggak bisa gerakin lah, kayak patung gitu. Meskipun lu udah berusaha coba gerakin, tapi tetap nggak bisa gerak. Bahkan ada yang cerita ketika badan lu nge-freeze itu, ada yang cerita dia ditindihin setan. Jadi makanya badannya nggak bisa gerak, nggak bisa digerakin karena ditindihin setan. Dia ngeliat langsung sama setan gitu, hadap-hadapan, bertatap-tatapan muka. Jadi gue pernah ngalamin yang namanya ketindihan itu. Ini benar-benar pengalaman yang baru kali ini gue alamin. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Ya gue merasa hidup gue normal-normal aja ya. Gue nggak pernah yang namanya ngelihat setan atau penampakan atau hal-hal yang berbau horor. Itu sama sekali dalam hidup gue nggak pernah ngalamin. Kayak misalkan dicolek setan lah, atau mungkin digodain setan, atau mungkin minimal ngelihat setan gitu, gue nggak pernah sama sekali. Mungkin kalau mimpi-mimpi tentang yang horor atau mimpiin setan itu sering lah ya. Kita semua pasti sering lah yang namanya mimpiin hal-hal yang horor atau mimpiin setan. Nah jadi waktu itu gue lagi melakukan aktivitas seperti biasa, yang normal ya, aktivitas gue yang sehari-hari yang biasa gue lakukan. Terus ya kayak biasa aja, tidur kayak biasa. Cuman gue lupa itu jam berapa. Jadi kalau nggak salah sih subuh sih. Jadi waktu itu seketika ya, gue kebangun. Kalian pasti pernah ngalamin lah yang namanya lu lagi tidur nyenyak, tiba-tiba kebangun aja gitu. Padahal lu nggak niat bangun. Biasanya lu nggak bangun jam segitu gitu. Lu biasanya bangun mungkin jam 7, jam 8. Kalau gue kebiasaan gue bangun jam 6. Tapi ini bangun lebih awal. Gue lupa antara jam 3 atau jam 4 gitu. Tiba-tiba kebangun. Terus pas gue melek ya, gue buka mata dari tidur gue, itu badan gue masih bisa gue gerakin. Jadi kayak nguap, terus kedap-kedip gitu kan. Terus yang gue kaget adalah ketika gue melek, itu di hadapan gue langsung ngelihat suatu sosok, dan sosok itu adalah kuntilanak. Jadi gini, kondisi kamar gue kalian bisa lihat di foto ini ya, di sini. Ini adalah foto kamar gue, kasur gue. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gantungan baju. Gantungan baju itu biasa gue taruh baju di situ gitu kan. Kayak jas atau jersey itu gue taruh di situ. Kalian juga bisa lihat
kasur gua ya, bantal gua itu ngadepnya kemana, otomatis itu kepala gua di bantal itu gitu kan. Dan otomatis ketika gua buka mata, itu gua langsung menghadap baju itu. Karena dia di depan mata gua, gua udah pasti ngeliat itu gitu kalau gua melek. Pas gua melek itu, gua ngeliat ada sesosok kuntilanak di baju yang gue gantung itu. Awalnya gue nggak ngeh ya. Itu gue pikir ya cuman baju gue. Dan kalian perlu tahu juga mata gue minus ya. Ini gue pakai kacamata, makanya karena mata gue minus. Jadi gue masih nggak ngeh gitu kalau di situ ada suatu sosok. Gue ngelihatnya itu kayak ya udah baju biasa, baju jersey gue mungkin yang warna putih ya. Karena biasa gue taruh jersey yang putih itu paling depan biasanya. Terus pas gue perhatiin, kok aneh. Kayaknya bukan jersey deh. Karena di situ gue ngelihatnya itu putih semua, bajunya putih sampai bawah ya, sampai lantai bawah putih. Itu gue kondisinya masih ngantuk, masih berat gitu. Mata gue masih berat. Kondisi masih ngantuk dan mata gue minus, jadi bener-bener gue ngeliat nggak begitu jelas. Terus gue perlahan-lahan gitu kan, kesadaran gue mulai ada perlahan-lahan. Gue mulai najemin mata gue gitu, kayak bener-bener fokusin. Gue coba perhatiin itu apa gitu. Terus pas gue perhatiin, gue bener-bener kaget ya. Ternyata itu adalah rambut. Itu rambut panjang banget. Dan seketika itu gue langsung kayak dek, wah gila, itu apaan gitu. Itu kayak langsung shock gitu, langsung terpaku diem gitu. Gue merinding ya. Dan ketika gue mulai ngelihat dengan jelas, mulai walaupun agak buram ya, tapi gue udah mulai kayak kesadaran gue udah mulai jelas. Itu ternyata suatu sosok. Jadi dia lagi ngadep ke tembok. Kalian bisa lihat fotonya. Itu kan kalau gantungan baju gue ya, itu kan gue gantungin deket tembok ya. Jadi itu bener-bener badan dia. Gue ngeliatnya itu walaupun menyerupai ya, itu kayak menyerupai baju gue, cuman dia ngadepnya tuh ngadep tembok. Gue shock, gue langsung nge-freeze badan gue kaget, gue nge-freeze ya. Tiba-tiba badan gue kaku banget gitu. Gue berusaha untuk gerakin badan gue, tapi kok nggak bisa gerak-gerak gitu. Gue kayak pokoknya itu benar-benar nge-freeze banget. Dan yang bikin gue paling deg-degan ya, sosok itu perlahan-lahan ingin menengok ke arah gue. Kan dia lagi ngadep tembok ya, begini. Terus kayak perlahan-lahan pengen ngelihat begitu gitu. Nah, jadi pas dia perlahan-lahan begini pengen nengok ke gua, itu gua bener-bener langsung kayak berusaha gelabakan gitu. Gua coba bener-bener sekuat tenaga gua yang gua bisa ya. Sekuat tenaga gua bener-bener gitu. Bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Gua mau buka mulut nggak bisa ya. Gua nggak bisa ngomong sama sekali. Gua kaku. Bener-bener mulut gua nggak bisa gua buka. Kayak gitu. Itu bener-bener gue kaget banget. Pengalaman gue yang bener-bener. Terus pas dia perlahan-lahan nengok, itu gue bener-bener berontak. Tapi badan gue sama sekali gak bisa gue gerakin. Sampai akhirnya jantung gue berdebar makin kenceng ya, ketika muka dia ingin berhadapan dengan muka gue. Itu badan gue gemeteran dan bener-bener jantung gue deg. Wah,
Sampai akhirnya lah dia bener-bener nengok mukanya ngadep muka gue. Dan itu gue nggak ngelihat mukanya sama sekali ya. Karena semuanya ketutupan rambut. Itu mirip banget sama setan Sadako. Kalau kalian pernah nonton The Ring ya. Itu bener-bener kayak gitu sosoknya. Semuanya mukanya ketutupan rambut. Gue bener-bener gak bisa ngelihat mata atau wajahnya lah. Gue bener-bener gak bisa ngelihat, semuanya ketutupan rambut. Dia natap gue. Gue tahu dia natap gue karena mukanya emang ngadep gue ya. Dan anehnya adalah pas gue berpapasan dengan muka dia, yang tadinya gue bisa kedipin mata, langsung gue nggak bisa kedip sama sekali. Itu bener-bener wah gila. Walaupun sebelumnya gue nge-freeze, waktu gue nge-freeze itu gue masih bisa gerak mata gue masih bisa kedip. Wah gila, ini bener-bener mata gue melotot. Gue bingung gitu kenapa gitu kan, padahal ya mata emang pasti kedip kan, karena bisa kena angin, kering segala macem gitu kan, harusnya bisa kedip. Cuman ini sama sekali nggak bisa kedip loh. Mau nggak mau jadi gue berhadap-hadapan sama dia, sama sosok itu. Dan gue mencoba kayak mengalihkan, gue nggak mau ngelihat. Ya nggak bisa, karena itu di hadapan gue. Itu bener-bener posisinya gue hadap-hadapan. Mau nggak mau kayak gantungan tadi, gantungan baju itu mau nggak mau gue selalu lihat tiap gue bangun tidur gitu kan. Dan yang aneh adalah itu sama sekali gue nggak lihat dia bernapas ya. Jadi walaupun mukanya semua ketutupan rambut, harusnya kalau rambut nutup hidung itu kalau napas itu masih ada gerak-gerak lah ya, masih ada gerak-gerak, tanda-tanda napas gitu kan. Ini bener-bener nggak gerak sama sekali, rambutnya itu bener-bener kayak nggak ada tanda-tanda dia napas. Dia natap gua, kita berpapasan beberapa detik gitu, bener-bener berapa detik. Gue masih nggak bisa gerak sama sekali. Mulut gue masih nggak bisa teriak. Terus perlahan-lahan sosok itu mulai pudar, kayak istilahnya ngeblur ya. Jadi dia hilangnya nggak langsung hilang gitu, tapi perlahan-lahan set. Lama-lama makin rapuh, makin pudar, sampai akhirnya hilang. Dan yang gue lihat itu cuman gantungan baju gue sama jersey gue yang warna putih. Ketika sosoknya hilang, langsung badan gue yang tegang, set, bisa gue gerakin. Bener-bener tangan gue bisa gue lemesin ya, bisa gue gerakin. Terus mata gue bisa kedip lagi. Dan gue udah bisa ngomong. Gue coba ngomong gitu kan. Itu udah bisa. Pas sosok itu udah nggak gue lihat lagi. Setelah kejadian itu gue mikir, gue bener-bener ngerenungin, nyoba nenangin diri ya. Jantung gue masih kenceng banget. Gue coba tenangin diri gue. Apakah saat itu gue masih kayak mikir, apakah ini cuman mimpi? Apakah ini cuman kejadian di alam bawah sadar gue, di mimpi ya? Karena gue mikirnya kondisi saat itu gue masih ngantuk banget. Gue masih ngantuk, mata gue masih nggak jelas gitu kan. Pokoknya masih kayak ya gitulah, orang ngantuk gitu kan. Tapi tuh kayaknya itu kayak nyata gitu, kayak bukan sekedar mimpi. Kalau mimpi gue masih bisa kayak bedain gitu. Ini kayak bener-bener susah banget gue bedain antara ini mimpi atau bener-bener kejadian nyata gitu kan. Oke guys, itu dia pengalaman ketindihan yang pernah gue alami dalam hidup gue ya, satu-satunya sampai sekarang. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama atau ketindihan juga, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman horor atau mistis atau hal yang janggal yang pernah kalian alami dalam hidup kalian, kalian bisa ceritain di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa ceritain langsung ke DM Instagram gue, karena next konten gue akan ceritain pengalaman-pengalaman horor
dari true story. So, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan see you to the next video.